Dimulai dari impian Anda. Kata impian sengaja digunakan untuk menunjukkan suatu gambaran tentang peristiwa atau kehidupan yang seolah-olah tidak masuk akal, tidak mungkin dan hanya sekedar lamunan belaka. Orang-orang barangkali akan dengan sukacita menertawai Anda bila dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa Anda menginginkan penghasilan 500 juta per bulan, memiliki rumah yang cantik, perkebunan ratusan hektar, hidup bahagia dengan istri yang Anda cintai, anak-anak yang lucu, membangun rumah sakit, atau berkeliling dunia ke negeri-negeri yang jauh. Orang mungkin akan lebih bersemangat menertawai Anda bila saat mengatakan hal itu, Anda sedang berada dalam kemiskinan yang parah. Tahukah Anda mengapa impian sering menjadi bahan tertawaan dan ejekan? Kita sudah menjawabnya di awal bahwa apa dibayangkan banyak orang sebagai impian adalah sebentuk keinginan tak masuk akal, tidak mungkin, dan sekedar lamunan hidup yang susah. Impian dari orang-orang susah, miskin, dan menderita tak lebih dari penghiburan atau sebentuk kekacauan pikiran. Orang sudah terlanjur percaya bahwa yang berhak dan pantas memiliki impian hanya mereka yang kaya. Tapi mereka yang sehat akal mengatakan sebaliknya, justru karena Anda miskin, maka bangun dan perkuat impian Anda. Orang-orang yang percaya dengan kekuatan mimpi akan menilai Anda sebagai orang yang memiliki alasan yang lebih kuat dan besar untuk sukses bila Anda tetap membangun, memperkuat impian, apapun keadaannya. Bila orang menertawai atau menganggap impian Anda tak masuk akal, katakan, tentu saja saya tidak harus bermimpi kalau hanya untuk bisa makan 3 kali sehari, gaji 1 juta per bulan, rumah yang cukup layak ditinggali, 1 petak kebun, menguasai 1 bahasa asing atau sekedar menjadi seseorang yang diterima masyarakat. Impian diperuntukkan bagi keinginan-keinginan besar dari orang-orang besar, berani, percaya, dan meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dilakukan, tidak ada yang tidak mungkin untuk diraih. Impian diperuntukkan bagi mereka yang ramah dengan apa yang disebut banyak orang sebagai kemustahilan, peduli dengan hal-hal yang dianggap tidak mungkin. Impian diperuntukkan bagi mereka yang menyadari bahwa mereka bisa lebih hebat, lebih sejahtera, dan lebih bahagia dari dirinya yang terlihat sekarang. Impian dapat tercapai dengan sebuah kekuatan pikiran bawah sadar Anda yang mengagumkan. Apa itu pikiran bawah sadar? Anda semua hanya mempunyai satu pikiran. Namun, pikiran Anda memiliki 2 karakteristik dan fungsi yang berbeda. Deretan nama yang biasanya digunakan untuk membedakan 2 fungsi pikiran Anda adalah pikiran objektif dan pikiran subjektif, rasional dan irasional, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, diri di permukaan dan diri di kedalaman, dan berbagai istilah lain. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan istilah pikiran sadar conscious mind dan pikiran bawah sadar subconscious mind untuk menggambarkan 2 macam sifat pikiran Anda. Pikiran sadar adalah pikiran logis yang berhubungan dengan penalaran dan logika, kehendak, dan kesadaran mengenai realitas. Anda berpikir dengan pikiran sadar yang merupakan perencana atau pengatur pikiran bawah sadar Anda. Pikiran sadar Anda hanya menyadari tentang konsep sekarang dan saat ini. Ia tidak dapat meramalkan masa depan dan hanya fokus dengan tugas-tugas saat ini. Adapun pikiran bawah sadar adalah pikiran yang berhubungan dengan energi dan penciptaan, pikiran kreatif yang melaksanakan apa yang direncanakan pikiran sadar Anda. Pikiran bawah sadar merupakan seperangkat emosi dan tempat penyimpanan memori yang dikenal sebagai pikiran subjektif karena secara subjektif sekedar merespon apa yang disampaikan, dikesankan, diminta dan diputuskan pikiran sadar Anda, tanpa membantah atau membuat pilihan. Bagaimana cara kerja pikiran bawah sadar? Anda berpikir dengan pikiran sadar Anda, dan apapun yang biasanya Anda pikirkan meresap dalam pikiran bawah sadar Anda yang tercipta menurut sifat pikiran Anda. Pikiran bawah sadar adalah seperangkat emosi dan merupakan pikiran kreatif. Bila Anda memikirkan yang baik, kebaikan akan mengikuti. Bila Anda memikirkan yang jahat, kejahatan akan mengikuti. Inilah cara pikiran Anda bekerja. Hal utama yang perlu diingat adalah bahwa ketika pikiran bawah sadar Anda menerima suatu ide, ia mulai menjalankannya.
Pikiran bawah sadar bekerja untuk yang baik maupun yang jahat. Hukum ini bila diterapkan dalam cara yang negatif menyebabkan kegagalan, frustasi, ketidakbahagiaan. Namun ketika Anda membiasakan diri untuk berpikir harmonis dan konstruktif, Anda akan mengalami kesejahteraan, kesuksesan, dan kesehatan yang sempurna. Cara terbaik untuk memperkenalkan atau menggambarkan dua fungsi dari pikiran Anda adalah dengan memandang pikiran Anda sebagai sebuah kebun. Anda adalah tukang kebun yang menanam dan menabur benih di dalam pikiran bawah sadar Anda sepanjang hari, berdasarkan pada pikiran-pikiran yang terus diulang atau biasa Anda pikirkan. Ketika Anda menaburkan benih di dalam pikiran bawah sadar Anda akan menuai hasilnya dalam kehidupan dan tubuh Anda. Pikiran bawah sadar Anda sangat sensitif terhadap pikiran, ide, gagasan-gagasan Anda. Para ilmuwan besar, artis, penyair, penyanyi, penulis, dan para penemu memiliki pemahaman yang mendalam tentang bekerjanya dua tingkat pikiran, yaitu pikiran sadar atau rasional dan pikiran bawah sadar atau irasional. Pikiran sadar seperti pengemudi, kapten sebuah kapal. Ia mengarahkan kapal, dan anak buahnya di ruang mesin yang mengendalikan semua peralatan. Anak buahnya atau orang-orang di ruang mesin tidak tahu di mana mereka pergi, mereka hanya mengikuti perintah. Mereka akan menabrak batu-batu karang bila kapten yang mengarahkan kapal memberi perintah yang salah. Para anggota awak kapal tidak akan berbicara kembali kepada kapten, mereka hanya menjalankan perintah. Kapten adalah penguasa kapalnya, dan perintah-perintahnya dijalankan. Seperti itulah pikiran sadar, kapten dan penguasa atas diri Anda yang menyajikan bagaimana tubuh, lingkungan, dan hubungan-hubungan Anda. Sementara pikiran bawah sadar hanya mengambil dan memenuhi perintah yang diberikan kepadanya berdasarkan apa yang dipercaya dan diterima sebagai kebenaran oleh pikiran sadar Anda. Ketika Anda mengatakan, "Saya tidak bisa mendapatkannya," maka pikiran bawah sadar menempatkan Anda sesuai dengan apa yang Anda katakan dan melihatnya sebagai suatu perintah bahwa Anda tidak ingin berada dalam kondisi mendapatkannya, sehingga Anda benar-benar tidak mendapatkannya. Sekali lagi, pikiran bawah sadar hanya mengikuti, memenuhi apa yang Anda perintahkan. Pikiran bawah sadar adalah pilot pikiran yang bekerja secara otomatis. Ia tidak mempertanyakan sesuatu yang dimasukkan atau disampaikan kepadanya. Ia menerima segala hal sebagai suatu kebenaran, kenyataan dan kepastian yang harus dijalankan. Peran pikiran sadarlah yang menyaring, mempertanyakan sesuatu sebelum diterima pikiran bawah sadar. Apapun yang Anda alami dalam hidup keseharian Anda, akan tertanam atau menjadi suatu kesan dalam pikiran bawah sadar Anda. Setiap pikiran atau gagasan, keyakinan, pendapat, teori-teori dan kejadian-kejadian dalam hidup Anda akan masuk dalam pikiran bawah sadar Anda sebagai kebenaran yang mutlak. Apa yang Anda tuliskan di dalam akan Anda alami di luar. Ketika pikiran sadar atau pikiran objektif Anda benar-benar menerima suatu gagasan, hal itu ditransmisikan kepada bagian-bagian otak dan oleh karena itu mewujud dalam pengalaman Anda. Pikiran bawah sadar Anda tidak bisa membantah. Nah, begitulah cara sukses dengan pikiran bawah sadar Anda. Apabila kamu tertarik dan ingin mencari pengetahuan tentang dunia ini, tentu kalian bisa temukan di video-video selanjutnya. Terima kasih.